Selamat pagi, Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mewakili majelis gereja tempat ini mengucapkan selamat datang dan bergabung di ibadah umum GP Kris Pasar Baru tanggal 13 Juni tahun 2021. Mari Bapak Ibu, ibadah akan dimulai. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sungguh bersyukur pada hari ini, di minggu kedua di bulan Juni ini, kita boleh datang kembali beribadah kepada Tuhan, walaupun kita terpisah dalam tempat, tapi saya percaya kita semua boleh rindu untuk datang di hadapannya. Biarlah kita boleh memfokuskan diri kita di hadapan Tuhan untuk boleh memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang Tuhan untuk bangkit berdiri. Marilah pada saat ini kita dengan rendah hati dan tunduk di hadapan Tuhan, kita mau bersatu teduh sejenak di hadapannya. Satu teduh dimulai. Pertolongan kita ialah dari Tuhan, yang telah menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai ibadah kita ini dari awal hingga selesai. Amin. Dalam Mazmur pasal 57 ayat 10 hingga ayat 12 berkata, Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebesaranmu sampai ke awan-awan. Biarlah kita umatnya yang telah menikmati kasih Tuhan. Biarlah kita boleh penuh sukacita dan penuh ucapan syukur kita naikkan pujian kasih Allah. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan. Lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, yang mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah, sampai selama-lamanya. Dalam dunia yang tak tetap, tata kuasa kan lenyap.
dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena. Langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawat tiap penulisnya tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan membuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang ada di surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Kembali kami anak-anak-Mu ya Tuhan yang telah ditebus ini, yang telah menikmati akan kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Kami manusia yang seharusnya binasa Tuhan, tetapi Engkau membawa kami kembali untuk kami boleh datang kepada Engkau. Itu semua anugerah-Mu yang besar bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah pada pagi hari ini Tuhan, dengan hati yang penuh rindu kami datang kepada Engkau. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh dengan hati yang murni, tulus ya Tuhan untuk memuji menyembah Engkau. Biarlah segala gangguan hambatan apapun ya Tuhan yang akan menghambat kami dalam beribadah, Tuhan halau daripada setiap kami Tuhan. Biarlah kami boleh datang untuk memuji, menyembah, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ibadah ini ya Tuhan boleh sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Boleh sungguh memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan pimpin ibadah ini ya Tuhan dari awal hingga selesai dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saya ajak kita untuk membaca petunjuk hidup baru yang diambil dari Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Ayat petunjuk hidup baru diambil dari Amsal pasal 10 ayat yang ke-12. Saya akan membacakan untuk pertama kali, nanti setelah itu kita baca secara bersama-sama. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. 1, 2, 3. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Di dalam Roma pasal 5 ayat 6, firman Tuhan berkata, akan tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita adalah manusia yang penuh dosa, manusia yang penuh cacat celah di hadapan Tuhan. Seharusnya kita telah binasa, tetapi hanya karena kasih karunia Tuhan, Ia telah mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mati dan menyelamatkan hidup kita. Biarlah pada saat pagi hari ini, kita mau mengakui setiap dosa-dosa kita di hadapannya. Sebelumnya kita naikkan satu pujian, O kasih-Mu ajaib indah. O Tuhanku, Kau panggilku pulang, dan cinta-Mu menggerakkan hatiku. Oh Tuhanku, Kau panggilku pulang, dan cinta-Mu menggerakkan hatiku. Serinadaku
Engkau masih cinta. Oh kasih-Mu sungguh tak terduga. Oh kasih-Mu ajaib indah dalam lebar, sungguh tak terduga. Meski aku mendukakan di Kau, oh cinta-Mu memanggilku pulang. Ku telah janji ku cinta padamu dan berkata ku tak tinggalkanmu. Sesungguhnya ku ingkari janji, ninggalkanmu, dukakan hatimu. Oh kasih-Mu ajaib indah dalam lebar, sungguh tak terduga. Meski aku mendukakan di Kau, oh cinta-Mu memanggilku pulang. Oh ya Tuhan, Kau tak biarkan daku. Oh kasih-Mu masih mencariku. Kau peluk dalam ribaanmu, hantar daku pulang ke kandangmu. Oh kasih-Mu ajaib indah dalam lebar, sungguh tak terduga. Meski aku mendukakan di Kau, oh cinta-Mu memanggilku pulang. Oh kasih-Mu ajaib indah dalam lebar, sungguh tak terduga. Meski aku mendukakan di Kau, oh cinta-Mu memanggilku pulang. Mari pada saat ini kita mau menundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Biarlah kita boleh sungguh-sungguh menyadari bahwa kita adalah manusia yang penuh kelemahan. Seringkali kita tahu apa yang baik, tetapi yang jahatlah yang sering kita perbuat. Biarlah pada saat hari ini, pagi ini, kita mau menyerahkan setiap keberdosaan diri kita di hadapan Tuhan. Sadarilah bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Mari kita dengan penuh penyesalan dan jujur di hadapannya, kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kembali kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan tahu siapa diri setiap kami ya Tuhan. Kami ini adalah debu ya Tuhan. Kami adalah manusia yang penuh dosa Tuhan, penuh kelemahan. Bahkan kami harusnya binasa ya Tuhan.
tetapi kasih-Mu Tuhan telah memanggil kami. Kasih-Mu yang ajaib indah ya Tuhan, yang sulit terselami dalam hati kami. Begitu besar kasih-Mu Tuhan, Engkau telah memanggil setiap kami, anak-anak-Mu. Biarlah inilah setiap doa yang kami naikkan di hadapan Engkau. Doa dosa-dosa kami yang tidak tersembunyi di hadapan Engkau. Tuhan yang mendengarkan setiap kami. Ya ampuni kami ya Tuhan, berbelas kasih bagi kami. Terima kasih Tuhan, atas kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Anak-Mu yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati bagi kami, telah menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan terus tuntun hidup kami Tuhan, dalam hari-hari yang kami jalani, untuk kami boleh senantiasa hidup dalam kebenaran-Mu, hidup di dalam jalan-Mu ya Tuhan. Engkaulah yang menuntun dan memimpin jalan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Saya ajak jemaat Tuhan untuk boleh membaca pembacaan Alkitab bertanggapan yang diambil dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 hingga ayat yang 32. Efesus pasal yang keempat, ayat ke-17 hingga ayat yang ke-32. Saya akan membacakan ayat yang ke-17 dan seterusnya Bapak Ibu Saudara-saudari baca ayat ke-18, silih berganti hingga ayat yang ke-32. Manusia baru, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyalahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serta segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah mementeraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Dalam Mazmur pasal ke-133 ayat 1 berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara hidup rukun bersama dalam Tuhan. Tuhan rindu kita setiap anak-anaknya boleh memiliki persaudaraan yang rukun, boleh saling mengasihi satu sama lain yang berasal dari kasih Kristus. Biarlah kita dengan penuh sukacita menaikkan satu pujian, sebab Tuhan baik,
yang diambil dari Mazmur 133. Biarlah kita anak-anaknya yang telah ditebusnya boleh menaikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Sebab Tuhan baik. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Kita naikkan pujian ini. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Dan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan gereja Tuhan dari segala bangsa dan sepanjang zaman, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan
biarlah kita boleh mempersiapkan kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan dengan menaikkan satu pujian, Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Kepada hambanya, waktu dan tempat dipersilakan. Selamat pagi, shalom, saudara yang kasih oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kalau pagi ini kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Saya juga bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada gembala, pada hamba Tuhan dan juga para majelis di tempat ini memberi saya kesempatan untuk melayani firman Tuhan dan juga beribadah bersama-sama. Pada pagi ini saya juga menyampaikan salam dari Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung, di mana saya menjadi dosen di sana. Salam dari para dosen, rekan mahasiswa, keluarga besar ST Amanat Agung untuk jemaat hamba Tuhan, para aktivis di tempat ini.
Bersyukur bahwa secara langsung maupun tidak langsung gereja GP Kris di tempat ini maupun sinode di masa yang lalu bahkan sampai sekarang tetap boleh mempunyai koneksi kerjasama dalam melayani Tuhan bersama-sama. Nah, pada pagi ini saya ingin juga men-sharingkan satu kegiatan yang sedang kita siapkan, yaitu Youth Leaders Conference, satu kegiatan yang kita siapkan untuk menjangkau kaum muda, untuk melayani kaum muda ini bagi Tuhan. Mari kita saksikan terlebih dahulu video singkat berikut ini. Baik, acara hari ini atau acara yang akan kami adakan di awal Juli tanggal 2 dan 3 ini disebut dengan tema The Passion. Acara ini adalah memang ditujukan untuk menjangkau para kaum muda, ya, para pemuda, pada remaja yang sekarang dalam keadaan situasi khususnya pandemi ini ataupun dalam situasi pelayanan di zaman ini, kita ingin menjangkau mereka untuk membangkitkan satu passion, satu gairah, satu semangat, satu sikap yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Tahun ini kita adakan khusus untuk menjangkau kaum muda ini dan kita harap ya, bahwa ini juga menjadi satu kontribusi dari STT Amanat Agung untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun juga berada, karena kita kali ini akan lakukan dengan Zoom, jadi benar-benar bisa dimanapun kita bisa ikuti. Ya, kiranya para kaum muda di tempat ini juga boleh bersama-sama mengikuti dan juga para hamba Tuhan untuk kaum muda juga boleh mendampingi sehingga boleh mengambil manfaat, ya boleh diberkati melalui kegiatan The Passion Youth Leaders Conference pada tahun ini. Saat ini sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi ini kami masih boleh datang untuk boleh beribadah kepada Tuhan dan juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Bapa, mohon anugerah-Mu, mohon Roh Kudus-Mu dicurahkan di tengah-tengah kami, menguasai hamba-Mu yang berbicara, menguasai setiap kami yang mendengar, supaya firman ini menjadi firman yang hidup, yang berasal dari Tuhan sendiri, yang boleh merubah, memimpin kehidupan kami, berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kejadian pasal 27 ayat 41 hingga 46. Kejadian 27 ayat 41 hingga 46. Saya akan membacakan untuk kita semua Kejadian pasal 27 ayat 41 hingga 46. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Ketika diberitahukan perkataan Esau anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub anak bungsunya. Lalu berkata kepadanya, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku, bersiaplah engkau, dan larilah kepada Laban saudaraku ke Haran. Dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu. Dan ia lupa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga?
Kemudian Ribka berkata kepada Ishak, aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan di negeri ini, semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup lagi? Jemaat dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah kebencian yang menghancurkan ikatan persaudaraan. Satu kebencian yang menghancurkan persaudaraan antara Esau dan Yakub. Sejauh ini 3 minggu sebelumnya kita sudah merenungkan mengenai kisah ini, gitu ya. Ini adalah bagian, bisa dikatakan bagian terakhir untuk kisah ini, dan tentu nanti ada lanjutannya dengan perjalanan Yakub ke Haran. Kalau kita merefleksikan kembali sebelumnya, kita melihat bahwa kisah ini bermula dari Ishak yang merasa diri sudah tua dan dia katakan dia sudah hampir mati. Karena itu dia memanggil anak sulungnya Esau untuk memberikan berkat sulungnya kepadanya. Atau bisa dikatakan berkat sulung ini semacam memberikan transfer dari leadership atau kepemimpinan keluarga dari seorang ayah kepada anaknya. Dan yang natural itu adalah anak sulung. Jadi kalau bapaknya meninggal, siapa lagi yang memimpin keluarga itu kalau bukan anak sulung yang paling natural, paling alami. Jadi Ishak memanggil Esau, anak sulungnya, meminta dia berburu, ya, mengolah hasil buruan, membawanya kepadanya supaya setelah makan dia bisa memberikan berkat, memberikan blessingnya kepada Esau. Tapi rencana ini terdengar oleh Ribka ibunya, ya. Maka dengan berbagai cara Ribka ini menginisiasi dan mendorong Yakub sehingga akhirnya Yakub ini berhasil merebut dari Esau berkat kesulungan itu, sehingga Ishak memberkati Yakub anak bungsu sebagai anak sulung. Dan artinya apa? Artinya Yakub ini kemudian ditahbiskan, ya, atau ditetapkan menjadi pemimpin atas keluarga besar, ya, keluarga besar Ishak. Yaitu keluarga dan semua hartanya, para hamba-hambanya dan sebagainya, itu menjadi satu pemimpin. Dan apa yang tersisa adalah Esau yang harusnya menjadi pemimpin, anak sulung justru menjadi hamba bagi adiknya. Nah, mungkin sedikit flashback begini, mengapa Yakub ini ingin merebut itu? Ya, mengapa Yakub ingin merebut itu? Memang Alkitab tidak secara persis mencatat, kecuali mengatakan Yakub ini memang penipu, ya. Dia Yakub namanya penipu, ya, artinya penipu. Jadi memang dia suka menipu, tapi mengapa dia menipu? Gitu. Ya, ada hal yang menyelidiki berdasarkan konteks saat itu. Mungkin ini ada masalah dengan harta benda di dalam keluarga. Ya, menurut budaya pada saat itu, memang seorang ayah kalau mau meninggal, dia akan, kalau setelah mati dia akan meneruskan kepada anak sulungnya. Yaitu tadi disebut dengan transfer of leadership, kepemimpinan atas keluarga. Dan itu dinyatakan dengan memberkati atau memberikan berkat kesulungan kepada anaknya. Tapi di balik itu atau bersama dengan transfer leadership yang menjadikan si anak sulung ini pemimpin atas keluarga besar, sebenarnya juga termasuk adalah pengelolaan atas warisan, atas harta benda dari si ayah ini. Ya. Si anak sulung yang diberikan hak itu kemudian akan secara resmi ditetapkan sebagai pemimpin keluarga, artinya dia berhak untuk mengelola warisan itu. Artinya secara alami kalau tidak ada masalah harusnya Esau yang akan berhak untuk mengelola. Dan harusnya memang Esau itu akan membagi untuk Yakub, untuk dirinya dan untuk menurut hukum pada saat itu orang-orang yang berhak gitu. Hanya ada hal yang menyelidiki bahwa adalah hal yang umum yang sering juga terjadi pada saat itu adalah bahwa si anak sulung ini kemudian berubah pikiran dan kemudian mencoba memegang, mempertahankan harta itu bagi dirinya sendiri. Nah, ini yang ditakutkan oleh Yakub. Ya, tentu sekali lagi ini tidak dieksplisit dalam Alkitab, tapi ini bisa menjadi satu penjelasan yang saya rasa cukup bisa diterima untuk mengatakan bahwa kenapa sih Yakub itu ngotot banget untuk mendapatkan berkat kesulungan itu. Ya. Karena dia khawatir kalau nanti harta ini jatuh ke tangan Esau dan Esau memegangnya, tidak membaginya, maka bukan hanya Yakub itu akan kehilangan bagiannya, tapi
benar-benar nanti Esau ini akan menjadi seorang yang sangat berlimpah ruah, kaya dengan luar biasa, sehingga Yakub juga tidak mendapat apa-apa. Mungkin ini satu perebutan, satu masalah dalam keluarga antara seorang kakak dan seorang adik, seorang anak bungsu dan seorang anak sulung. Nah, itu yang sampai minggu lalu kita lihat bahwa akhirnya dengan tipu muslihat, Ishak memberkati Yakub sebagai anak sulung, dan setelah memberkati, waktu Esau datang dengan buruan memanggil, "Hai Bapa, ini makanan sudah kusiapkan, silakan makan." Kemudian memberkati aku. Kaget sekali Ishak. Siapa yang datang sebelumnya? Gitu ya. Sehingga dia kemudian terjadi bahwa Esau menjadi marah sekali. Maka firman Tuhan hari ini melanjutkan begini. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata, "Hari-hari perkabung karena kematian ayahku tidak akan lama lagi. Sesudah itu Yakub akan kubunuh." Jadi memang di sini bukan bicara bahwa Ishak itu sudah mati, bukan. Tapi Esau berpikir bahwa ini Ishak sudah tua, seperti yang dikatakannya. Maka hari perkabungan, yaitu yang biasanya dilanjutkan setelah kematian, itu enggak lama lagi akan berakhir. Atau singkatnya, tidak lama lagi ayahku akan meninggal. Dan kalau Ishak ayahku meninggal, pada saat itu aku akan membalaskan dendamku kepada Yakub. Ini yang menjadi satu motif atau pertama-tama yang menjadi satu motif. Dan ini kita melihat bahwa ini yang menjadi satu awal terjadinya kehancuran di dalam persaudaraan atau di dalam ikatan persaudaraan mereka. Ya, kehancuran apa yang dialami? Ribka sekali lagi mendengar, wah, ini kalau sampai terjadi, saya bukan kehilangan satu anak, kehilangan dua-duanya. Karena kalau andai kata benar ya, Yakub dibunuh oleh Esau, artinya Yakub hilang. Tapi apa yang terjadi pada Esau? Esau juga tidak bisa tinggal dengan tenang hidup di antara orang-orang pada bangsanya pada saat itu. Karena dia telah membunuh. Either dia dibunuh atau dia harus lari atau dia harus meninggalkan tempat itu. Akhirnya benar-benar dua-dua akan kehilangan. Nah, sebagai seorang ibu, Ribka kemudian dengan akalnya dia memanggil lagi Yakub, membuat skenario, seolah-olah dia sedih karena Esau, di bagian ini dicatat bahwa Esau sudah punya dua istri, tapi dua istri ini adalah dari perempuan Het, perempuan negeri itu yang adalah bukan saudara sebangsa, bukan juga dari keturunan Abraham. Maka itu membuat dia sedih. Ya, maka Ribka kemudian membuat satu skenario supaya Yakub ini bisa pergi, ya, menghindari dari Esau, pergi sementara ke Laban yang adalah kakaknya di negerinya untuk mencari istri di sana. Dan Esau dan Ishak pun akhirnya menerima itu. Ya, Ishak kemudian menerima itu dan kemudian dikatakan kalau kita baca dan mungkin minggu depan kita akan teruskan, dia akhirnya mengutus dia ke sana. Nah, persoalannya adalah ini menjadi satu titik bencana atau kehancuran atau penderitaan di dalam hubungan ikatan keluarga ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang Yakub ini selamat gitu ya, selamat. Mamanya dengan percaya, pede sekali, mamanya katakan, udah kamu pergi saja beberapa waktu, bahasa Inggris mengatakan a few days, beberapa hari aja gitu. Singkat saja, karena nanti segera kakakmu ini, Esau, dia akan marahnya surut, bahkan dia akan lupa apa yang kau lakukan. Ya, udah kamu pergi aja. Nanti setelah itu kamu akan bisa kembali lagi. Tentu yang pertama kehancurannya ini adalah atau kehancuran dari kebencian yang menimbulkan kehancuran ini karena mereka hanya harus terpisah. Kakak dan adik harus terpisah, sudah terpisah. Yang kalau menurut Ribka itu beberapa hari gitu, terjemah bahasa Inggris a few days, beberapa hari. Tapi Bapak Ibu, sejarah kalau diselidiki yang namanya beberapa hari itu akhirnya berlangsung sampai sekitar 20 tahun lamanya. Ya. Memang kalau kita membaca dalam teks itu, Yakub itu akan pulang, kira-kira mungkin cuma beda 2-3 pasal,
dia pulang lagi. Tapi itu jangkanya 20 tahun. Jadi masalah yang ada terjadi ini membuat kehancuran hubungan keluarga itu menjadi rusak. Ikatan persaudaraan itu menjadi rusak. Karena apa? Mereka harus terpisah. Mereka saling membenci, ya, saling membenci. Tentu Esau sangat dendam dan ingin membunuh. Gak ada lagi hubungan saudara yang baik gitu di antara mereka. Ya. Yang kedua adalah mereka harus terpisah, yang tadinya beberapa hari menjadi 20 tahun. 20 tahun mereka harus terpisah, sudah. Jadi ini satu puncak dari kisah penipuan ini adalah mereka harus mengalami perpisahan selama 20 tahun. Begitu lama mereka harus terpisah. Tapi satu lagi Bapak Ibu sekalian. Ribka mungkin terlalu menganggap enteng, ya. Mungkin dia anggap Esau ini bukan orang yang terlalu pendendam, pikirannya nggak terlalu jauh, ya. Pokoknya dia akan lakukan saja dan cepat akan lupa. Tapi tidak terasa dengan 20 tahun itu akibatnya adalah Yakub tidak lagi pernah bertemu dengan Ribka ibunya selama Ribka hidup. Karena waktu Yakub pulang, Ribka itu sudah tidak ada atau sudah meninggal. Ya, maka ini menjadi satu, ada ahli mengatakan ini menjadi satu pukulan yang besar terhadap dari yang terjadi pada saat itu. Karena apa yang terjadi sebelumnya, maka akibatnya itu begitu kuat. Akibatnya begitu hebat yang membuat saudara-saudara keluarga ini menjadi hancur dengan berbagai konsekuensinya. Nah Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, di bagian pertama ini kita melihat bahwa memang apa yang dilakukan oleh Yakub, ya, yang ditengarai ini dimotivasi oleh perebutan harta. Ini kemudian membuat keluarga ini menjadi hancur. Ya, saling mendam. Bayangkan 20 tahun itu penuh dengan ketakutan. Bahkan kalau nanti kita baca, setelah 20 tahun waktu kembali, Yakub itu masih terus punya pikiran yang dihantui bahwa Esau masih membunuh dia, Esau masih mau membunuh dia. Cerita ini menarik, nanti pasti kita akan sampai ke sana. Bagaimana dia takut sekali. Walaupun sebenarnya Esau udah nggak apa-apa begitu ya, dia udah berubah. Tapi dia tetap takut. Artinya selama 20 tahun trauma ini atau kesalahan ini terus menghantui hidupnya. Dan itu nggak mudah, sudah. Itu nggak mudah. Ya. Akibat dari sebuah kesalahan karena masalah di dalam keluarga. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, bagian ini mau mengingatkan kita begini, satu kesalahan yang kelihatannya simple, tapi kerusakannya itu begitu kuat. Ya. Satu kesalahan yang kelihatannya mulai dengan satu keinginan untuk Yakub untuk merebut, untuk bisa mendapatkan apa yang seharusnya bukan miliknya, untuk memastikan bahwa miliknya, bagiannya dalam warisan itu bisa tetap dia dapat, ternyata mempunyai akibat yang begitu panjang. Jadi kita harus ingat, saudara, ya, apa yang dilakukan, satu kesalahan yang dilakukan itu nggak simple, ya. Paling tidak pertama kita melihat dari bagian ini adalah bahwa setiap kesalahan itu punya konsekuensi yang panjang. Setiap kesalahan itu punya konsekuensi yang panjang. Tidak seperti apa yang dikatakan Ribka, tenang saja Yakub, kamu pergi ke sana beberapa hari, nanti kakakmu akan lupa, dia sudah surut, kamu akan bisa kembali. Tidak, saudara, tidak. Sebuah kesalahan, sebuah dosa di hadapan Tuhan, itu punya dampak yang akan begitu kuat, saudara. Dampak yang begitu kuat, membawa kehancuran yang begitu kuat. Maka kita tidak ingin, saudara, bukan? Kita mengalami satu situasi yang seperti ini, di mana kita karena menganggap enteng gitu ya, dengan tindakan kita, akhirnya kita membuat satu kehancuran di dalam keluarga kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya ajak maju lebih lanjut untuk melihat begini, sebenarnya kehancuran ini bukan sesuatu yang terjadi begitu saja, saudara. Kehancuran ini atau kesalahan ini, konflik di dalam keluarga ini bukan sesuatu yang terjadi kemarin atau begitu saja. Saya melihat setidaknya ada 5 hal yang menjadi sebuah
pemicu atau satu situasi yang menjadi pemicu akhirnya sampai terjadi kerusakan ini. Ya. Dan saya ajak kita untuk melihat ini supaya apa? Supaya kita bisa berhati-hati dengan keluarga kita pada saat ini, dengan hubungan adik kakak kita pada saat ini, dengan hubungan suami istri kita pada hari ini, dengan hubungan orang tua dan anak pada hari ini. Supaya persaudaraan yang sudah hancur dari antara Esau dan Yakub ini itu tidak juga menjadi terjadi pada kita. Ada 5 hal yang kalau kita teliti lebih dalam, setidaknya ada 5 faktor atau 5 situasi yang merujuk pada sini. Ya. Yang pertama adalah jelas bahwa terjadi ada favoritisme. Ini satu istilah yang mungkin kita sudah sering dengar ya. Bahwa di dalam mendidik anak ini si ayah dan si ibu ini punya favoritisme. Gitu. Di dalam Kejadian 25 ayat 27 sampai 28 dikatakan Ishak sayang kepada Esau dan Yakub dikasihi oleh Ribka. Jadi Ishak itu anak papa dan Esau itu anak papa dan Yakub itu anak mama. Kira-kira begitu. Kenapa begitu? Esau tumbuh sebagai seorang yang berburu, suka keluar, berburu. Sementara Yakub adalah seorang yang suka tinggal di rumah, tinggal di kemah pada saat itu. Nah, mungkin Ribka ini sudah punya, Ribka ya sebagai seorang ibu ya, ketika ada anak yang terus tinggal di rumah, dekat dengan dia, akhirnya itu jadi favoritnya dia. Jadi anak yang paling disayangi, lebih disayangi daripada sayang kepada Esau. Sementara Ishak sebagai seorang laki-laki yang mungkin juga tradisi berburu, mencari nafkah ketika melihat pribadi Esau ini yang seolah-olah ini adalah satu wujud dari seorang laki-laki atau seorang kepala rumah tangga, dia lebih senang kepadanya. Nah saudara, sebenarnya satu preferensi ya, satu kesenangan itu mungkin nggak masalah kalau itu tetap orang tua ini bisa berlaku dengan adil. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika mereka kemudian menunjukkan, mereka jadi berpihak. Gitu. Si bapak berpihak kepada yang sulung, si ibu berpihak kepada yang bungsu. Dan bayangkan 2 anak ini sejak dari awal, sejak dari kecil, sejak dari masa pertumbuhan itu terus dididik dalam situasi seperti ini. Maka tidak heran di puncak akhir hidup dari Esau, di puncak hidup dari Ishak ini, bapaknya ini, masalah ini kemudian muncul lagi sudah. Masalah ini muncul lagi. Favoritisme itu adalah satu hal yang akhirnya menjatuhkan sehingga Ribka itu dengan cepat ambil inisiatif untuk menolong Yakub menipu ayahnya, menipu Ishak. Saudara, ini menurut saya ini hal yang pertama, ya. Refleksi kita atau refleksi saya terhadap perkembangan apa yang terjadi, apa yang kehancuran keluarga, persaudaraan yang terjadi, ini berangkat dari pendidikan keluarga yang tidak benar karena adanya favoritisme. Dan saudara, favoritisme itu tidak pernah menghasilkan apa yang baik dalam keluarga. Ya, kadang-kadang mungkin kita berpikir begini, saya kan ada orang tua lebih sayang kepada satu anak, lalu dia banjiri dengan hadiah, dengan kasih sayang, dengan semua yang dibutuhkan, dengan waktu, dengan perhatian, dengan harapan anak ini akan menjadi merasa dikasihi, ya, dia merasa disayangi, lalu dia akan bertumbuh jadi seorang yang kuat. Saudara. Apa begitu? Saya agak ragu. Saudara. Ya, sebaliknya apa yang terjadi? Bisa jadi anak yang dibanjiri dengan kasih sayang ini justru tumbuh menjadi anak yang manja, yang tidak pernah berusaha, yang selalu mau menang sendiri, yang tidak pernah dididik dan ditegur. Amsal mengatakan, didiklah anakmu supaya ia memberikan ketentraman kepadamu. Kalau tidak dididik, maka dia akan menjadi kesedihan bagi hati orang tua. Saudara, ini realita. Ya, banyak anak yang dimanja, akhirnya malah tidak terdidik dan menimbulkan kesedihan buat orang tua pada masa tuanya. Saudara. Karena apa? Karena favorit. Saya kadang-kadang sedih kalau sebenarnya melihat orang tua ya. Kadang-kadang orang tua tuh berpikir cukup singkat gitu, ya, cukup singkat.
Dia hanya berpikir, anak saya ini saya sayangi, lalu semua itu dia sediakan. Supaya dia nggak usah susah, semua itu diberikan kepada dia. Tapi saudara, ingat, sadarkah kita begini, kalau kita mendidik anak dengan cara demikian, kita menolong anak itu, enak hidupnya, katakanlah selama 16 tahun, 17 tahun, tapi kita membuat dia menderita selama 60 tahun ketika dia harus berangkat sendiri dan harus survive sendiri. Karena dia nggak pernah itu namanya berjuang, tidak pernah namanya susah, tidak pernah namanya ditegur, tidak pernah berbuat salah, padahal semua orang kan berbuat salah ya. Tapi karena nggak pernah ditegur, dia tidak pernah merasa berbuat salah, akhirnya tidak bisa memperbaiki diri. Karena favoritisme bisa membutakan kita dalam mendidik anak. Sebaliknya secara negatif, saya kadang-kadang sedih juga mendengar ada anak yang lukanya begitu dalam. Ya, lukanya begitu dalam. Karena oleh orang tuanya ini, anak ini bukan anak favoritnya. Dia bukan anak yang disayangi. Sehingga selalu dikesampingkan, dinomorduakan, dianaktirikan, tidak dianggap sebagai sesuatu yang berharga. Saudara, maka tidak heran kemudian anak itu akan tumbuh dengan luka yang begitu mendalam. Tidak merasa diri bernilai dan kemudian mencari penghargaan di tempat lain. Dan akhirnya jatuh ke dalam berbagai godaan, berbagai lingkungan yang mau menerima dia, tapi dengan maksud yang jahat. Nah saudara, ini yang pertama. Ya, kalau kita mau melihat apa yang terjadi pada Esau dan Yakub kehancuran itu, kita tarik ke belakang bahwa cara pendidikan yang tidak tepat ini perlu diperhatikan. Jadi saudara, saya nggak tahu bagaimana kita. Anak saya sekarang umur 21, ya, yang kecil sudah umur 17. Bisa dikatakan masanya udah agak lewat begitu. Ya. Tapi saya jadi berpikir bahwa, andai kata saya punya kesempatan lagi, mungkin kita akan terus belajar untuk bagaimana mendidik dengan baik. Ya. Maka Bapak Ibu yang masih diberi kesempatan dalam pendidikan anak, perhatikan ini. Ya, didiklah anak, perlakukan dengan sama, kasihilah mereka semua dengan sama. Yang kedua adalah bahwa masalah ini muncul karena suami istri ini juga sudah terpecah keutuhan keluarga, kehidupan suami istri. Bukan keluarga loh ya, tapi keutuhan sebagai suami istri itu terpecah, saudara. Nah ini menjadi masalah juga karena kan firman Tuhan katakan mereka berdua harus menjadi satu. Artinya mereka harus jadi sehati, mereka harus jadi satu tim untuk melayani Tuhan. Untuk mendidik anak sebagai wujud mereka melayani Tuhan. Tapi kelihatannya Ishak dan Ribka tidak begitu. Ya, Ishak dan Ribka tidak begitu. Mereka ini punya kepentingannya sendiri dan mereka jalan sendiri, saudara. Agak dekat dengan favoritisme, tapi di sini lebih kepada egoisme atau kepribadian orang tua yang jalan sendiri-sendiri. Ingin hanya mencari apa? Mencari kepentingan sendiri, membuat dirinya senang. Mungkin Ribka itu merasa ketika dia bisa menaungi Yakub, mengayomi Yakub, dia merasa diri berharga gitu ya, merasa diri wah dia senang nih, dia merasa bahwa dia dihargai sudah. Sebaliknya harusnya dia punya satu visi, satu kekompakan bersama dengan suaminya, tapi itu tidak dilakukan. Ya itu tidak dilakukan. Yakub dikeloni, ya dimanja oleh Ribka. Sebaliknya Esau juga punya satu kepentingan di mana dia mau juga untuk dimanja oleh si Ishak. Dan ayahnya ini kemudian juga melakukan hal yang sama. Saudara, ketika suami istri terpecah, terbelah di dalam pendidikan anak atau di dalam keluarga, maka kita harus siap-siap kalau nanti buah yang dituai dari pendidikan anak kita itu adalah bukan buah yang baik, sudah. Ini menjadi satu hal yang juga saya dorong untuk kita pikirkan, sudah. Ya, suami istri perlu punya kesehatian, perlu memiliki hati yang terbuka sehingga sama-sama bisa melihat ini lu yang kita harus kerjakan.
Itu yang harus kita kerjakan. Nggak bisa ini jalan sendiri-sendiri. Baik dalam pendidikan anak, baik dalam kehidupannya. Nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Mereka harus kompak. Ya, harus kompak untuk bisa mendidik anak, membangun anak dengan satu visi yang sama, supaya anak mereka bisa bertumbuh dengan satu hubungan yang baik, masa depan yang baik. Ini yang tidak terjadi sehingga akhirnya Esau dan Yakub terus begitu ya, saling tidak percaya, saling mau merebut, saling meremehkan. Dan itu yang terjadi, akhirnya terjadi kehancuran dari hubungan persaudaraan mereka. Yang ketiga adalah orang tua perlu memberi teladan. Orang tua perlu memberi teladan. Ya. Orang tua perlu memberi teladan karena apa? Kalau tanpa teladan ini, maka kita tidak akan bisa melihat seorang anak itu dibangun dengan baik. Saya agak surprise ya, memang ini kita melihat lagi apa yang direnungkan pada minggu lalu, tapi saya surprise, Ribka ini begitu pintar, tapi pintar untuk menipu. Gitu ya, waktu kejadian yang barusan ini, Ribka itu yang mengambil inisiatif, dia dikatakan, dia yang mengajari Yakub bahkan, supaya ambil makananmu, bahkan akhirnya dia memberikan aku yang mengolah gitu. Tentu Ribka tahu kalau mengolah itu yang sesuatu yang selera dari suaminya itu seperti apa. Dan dia katakan aku yang mengolah. Ya. Ketika Yakub, tapi kan aku bukan Esau. Kalau aku dekat dengan ayah pasti dia bisa tahu. Bahkan dia akan tahu karena tanganku itu tidak berbulu sementara Esau itu tangannya berbulu. Dan Ribka dengan kuatnya, dengan beraninya katakan, aku tahu solusinya. Kamu ambil pakaian Esau, bahkan kamu ambil kulit binatang untuk melapisi tanganmu. Supaya kalau nanti bapamu memegangnya, dia akan kebingungan dan kemudian dia akan percaya bahwa engkau adalah Esau. Dan dia akan memberikan berkatnya. Dan terbukti dia berhasil. Ya, terbukti dia berhasil. Saudara, kehancuran Esau dan Yakub, hubungan mereka didasari atau diawali dengan tidak adanya teladan, saudara. Tidak adanya teladan. Ya, kadang-kadang kita bisa, poin 2 tadi, kita bisa kompak mendidik anak. Poin 1 kita bisa tidak favoritisme. Tapi kalau kita tidak menunjukkan pendidikan dengan teladan, maka dampaknya itu akan bisa dikatakan sepertinya nol buat anak-anak. Anak-anak itu belajar dari melihat. Ya, kita boleh sebagai orang tua kita ceramai anak kita nih ya, ini harus begini, kamu harus rajin. Tapi bapak mamanya tidak rajin. Kamu harus disiplin, jangan telat kalau sekolah minggu gitu. Apalagi sekarang dengan online, pada jamnya itu sudah harus siap. Kan gereja selalu mengatakan persiapkan dirimu, artinya kan nggak boleh pada tank mulai baru kita datang gitu, kita harus siap. Lalu orang tua katakan siapkan dirimu supaya kamu bisa ikut sekolah minggu, ikut remaja, ikut pemuda dengan baik. Tapi orang tua mepet-mepet sudah datangnya. Nah ini menjadi satu pelajarannya penting, tapi teladannya itu tidak ada. Dan karena tidak ada teladan, bahkan teladannya buruk gitu ya. Yang mengerikan lagi ada memberikan teladan yang buruk. Maka tidak heran Yakub itu sampai dikatakan menipu Esau sampai 2 kali. Sudah. Menipu Esau sampai 2 kali. Jadi saya membayangkan berarti ini kejadian yang kedua dan kejadian pertama kita tidak tahu ya berapa tahun sebelumnya yang Esau ditipu karena Yakub menawarkan semangkok yang merah-merah, mungkin kacang merah atau merah-merah karena Alkitab katanya yang merah-merah kepada Esau dengan satu syarat, berikan hak kesulunganmu kepadaku, katanya begitu. Ya, jadi ini Yakub ini dari kecil sudah lama nih sudah jadi bakat penipu. Nah sekarang kita tahu dari mana dia penipunya, dari Ribka, karena Ribka adalah seorang ibu yang juga bisa mengajar dengan lebih luar biasa lagi tentang penipuannya. Nah, saudara, teladan, ya, keluarga, anak-anak bisa kuat, bisa punya hidup yang baik kalau orang tua memberikan teladan yang baik.
Anak-anak belajar dari melihat sekali lagi. Ya. Kita boleh ceramahi, apalagi kalau bisa, apalagi kalau ceramahnya sampai marah-marah, lebih nggak terdengar lagi sudah. Ya. Kadang-kadang tuh orang tua tuh suka mau ngajari anak tapi emosi, jadi dia marah, ngomong banyak. Buat anak-anak itu cuma suaranya kayak apa namanya, video yang dipercepat gitu, nggak kedengaran apa-apa. Ya. Kita kalau mau didik anak, mau bicara memang harus dalam keadaan tenang gitu, dalam satu situasi. Itu baik. Tapi kalau tidak punya satu teladan yang baik, memberikan teladan yang buruk, itu tidak bisa kita akan sampai kepada tujuan kita. Ya. Mari kita hidup dengan teladan yang baik. Itu challenge kita. Apalagi kalau kita memberikan teladan yang buruk, kita harus khawatir bahwa anak kita ini akan ikut teladan kita dan teladan yang buruk. Bukan. Maka tidak heran tadi, like mother, like son, gitu ya, bukan like mother. Maka itulah juga yang terjadi. Yakub juga hidup dengan satu sikap yang menipu. Yang keempat, saudara, yang keempat adalah bahwa mereka menunjukkan diri sebagai orang yang tidak takut akan Tuhan, tidak takut akan Tuhan. Ya, saya agak ngeri ketika baca cerita ini sebenarnya. Seperti begini, ketika Yakub mulai ragu, mama gitu ya, dia bilang, mama, kalau nanti aku ketahuan bagaimana? Aku datang mau cari berkat, tapi kalau aku sampai ketahuan dan papa marah, dan kemudian bukannya memberi berkat, memberi kutuk kepadaku karena berusaha menipu papa, nanti aku bagaimana? Seumur hidupku aku akan ada di bawah kutuk. Tapi Ribka itu begitu beraninya begitu ya, sampai mengatakan, anakku Yakub, aku akan menanggung akibat dari kutuk itu. Jangan takut, maju terus. Aku akan menanggung akibat dari kutuk itu. Saudara, ngeri ya saudara ya. Berkat ini memang berkat dari seorang bapa kepada anaknya. Tapi berkat ini adalah sebuah doa kepada Tuhan agar yang memberi berkat itu Tuhan. Lalu Tuhan yang mencurahkan berkat kepada anaknya. Nah, terhadap satu perbuatan pekerjaan Tuhan, berani-beraninya Ribka itu bermain-main dengan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka. Ini sangat mengerikan. Maka tidak heran yang juga mengerikan itu adalah Yakub. Jadi kalau kita ingat bahwa waktu dia datang, Esau bapaknya ini udah punya feeling, ini ada yang gak benar nih. Dia bilang, suara Esau, tapi badannya, suara Yakub, tapi badannya badan Esau. Karena dia tertipu kan karena bajunya sehingga wanginya, lalu apalagi dengan kulit binatang yang ditaruh di tangannya. Badan Esau, tapi suaranya Yakub. Sampai kalau kita catat, saya catat palingnya 2 atau 3 kali, Ishak ini bertanya kepada Yakub, engkaukah Esau? Yakub mengatakan, iya Bapak, aku anakmu Esau. Berani ya, berani sekali dia menipu. Sampai satu titik di awal-awal dia katakan begini. Waktu Yakub membawa daging itu ya, daging kambing yang diolah itu dimakan. Ishak itu heran. Dia katakan, cepat sekali, cepat juga anakku engkau mendapatkannya. Karena kan bayangannya kalau misalnya dia real Esau, dia harus keluar, berburu, itu perlu waktu. Kemudian kembali lagi butuh waktu, butuh. Kalau Yakub dia pergi ke kandang, dia tinggal ambil, mengolah, maka waktunya itu tentu jauh lebih cepat. Nah waktu Ishak bertanya ini, mempertanyakan ini kepada Yakub. Yakub dengan mengatakan apa? Tuhan menolong aku sehingga aku bisa mendapatkannya dengan cepat. Tuhan berani sekali, dia mengucapkan Tuhan, nama Tuhan membuat dia berhasil. Saudara, keluarga, orang tua yang tidak takut akan Tuhan,
pasti anaknya juga tidak takut akan Tuhan. Itu karena anak itu belajar. Ya. Dan keluarga yang tidak takut akan Tuhan, tidak hormat akan Tuhan, maka kita lihat apa yang terjadi pada keluarga ini, kehancuran yang terjadi pada keluarga ini. Ya, Yakub harus lari tadi, 20 tahun harus terpisah, tidak bisa mamanya sampai mamanya meninggal. Karena apa? Bibitnya adalah dia tidak takut akan Tuhan. Dia tidak takut akan Tuhan. Yang kelima, saudara, sebenarnya Esau juga punya masalah, saudara. Ya, punya masalah. Ibrani mengatakan begini, Ibrani pasal 12 ayat 16 mengatakan, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai hawa nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Esau ini dicatat sebagai orang yang mempunyai nafsu yang rendah, sembarangan hidupnya. Ya, memang kalau kita lihat memang lain ya, Yakub ini orang perencana, planning, berpikir jauh, Esau ini orang sembarangan. Ya pokoknya lakukan, nanti urusan belakangan. Makanya dia mudah berubah. Makanya Ribka di dalam ayat yang ke-47, 48 dikatakan kepada Yakub, kamu pergi sebentar, karena sebentar lagi kakakmu ini akan lupa. Dan kamu akan bisa kembali lagi. Itu yang menjadi karakter Esau. Esau ini orang yang tidak kontrol diri, tidak menguasai diri, sehingga apa yang terjadi adalah dia sembarangan dalam hidupnya. Itu terbukti dari kejadian pertama, pulang dari ladang, lapar, haus, dia lelah, Alkitab katakan, maka ketika dia melihat Yakub sedang memasak makanan, langsung dia katakan, bagi aku. Ketika Yakub dengan pintar membuat negosiasi supaya dia dapat itu, hak kesulungan, dia katakan, ya sebentar lagi aku akan mati, buat apa hak kesulungan? Lalu dia lakukan itu, dia jual itu untuk dapat makanan itu. Saudara, sebenarnya kalau dipikir-pikir apa yang terjadi, kejadian hari ini mulai dari beberapa minggu yang kita renungkan, penipuan ini juga adalah kesalahan Esau. Karena dia secara resmi menjual hak kesulungan itu. Maka kalau nanti akhirnya Yakub mendapatkan hak kesulungan itu, dalam tanda kutip seolah-olah ini sudah legal, tapi tentu ini caranya tidak benar. Tapi ini adalah juga kesalahan Esau. Esau harus bertanggung jawab karena dia sembarangan dalam hidupnya. Dia sembarangan dalam hidupnya. Tidak punya satu kebijaksanaan, tidak punya satu kontrol, tidak punya satu planning atau bukan orang yang bertanggung jawab dalam setiap langkah kehidupannya. Maka ini menjadi sesuatu yang terjadi. Nah, saya yang kasih Tuhan, kita bersyukur paling tidak di akhir cerita ini Ribka ini masih berpikir benar. Ya walaupun mungkin dengan berbagai motivasi. Dengan men-set up seperti itu ya, menipu suaminya supaya suaminya akhirnya malah memberkati sehingga Yakub ini bisa diutus pergi. Sebenarnya dia menyelamatkan dua anaknya ini. Ya beberapa pasal kemudian kita lihat mereka akan kembali dan mereka hidup damai lagi. Tapi andai kata dia tidak melakukan saat itu, mungkin dia benar-benar dia akan kehilangan dua-duanya. Yakub akan mati, Esau bahkan mungkin juga mati karena membunuh adiknya itu. Tapi walaupun kelihatannya di ujungnya itu dalam tanda kutip ada happy ending, dua-dua diselamatkan. Tapi kehancurannya sudah begitu besar, sudah. Ya, kehancurannya begitu besar. Kebencian, apa yang terjadi dalam hubungan Esau dan Yakub membawa kehancuran begitu besar. Yakub harus terpisah sampai 20 tahun dari Esau. Yakub harus lari meninggalkan keluarganya, terpisah dari keluarganya, bahkan tidak bisa melihat mamanya pada saat dia yang terakhir. Ini adalah karena kesalahan, karena kekacauan yang terjadi dalam keluarga. Saya tadi sebutkan beberapa hal yang bisa membuat menuntun sampai terjadi itu. Ya, baik favoritisme dalam pendidikan anak, suami istri yang tidak sehati, tidak adanya teladan dari orang tua, bahkan teladan yang buruk dari orang tua, tidak hormat, takut akan Tuhan, dan tidak bijak, tidak menguasai di dalam hidupnya. Hal-hal inilah yang menuntun sampai terjadi kerusakan seperti ini. Nah, saudara yang kasih Tuhan,
Bagaimana keluarga kita hari ini? Ya. Anak kita mungkin masih kecil, kita bilang, masih jauh lah. Gitu. Tapi yang jauh ini saudara jangan lupa bahwa apa yang terjadi nanti itu kita tanam sekarang. Buah yang akan kita petik nanti kita tanam dari sekarang. Pertanyaannya apa yang kita tanam sekarang ini? Apa yang kita tabur sekarang ini? Apakah kita menabur dengan satu pola pendidikan anak yang baik, hubungan suami istri yang solid, hidup yang takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, hidup yang bijaksana dalam hidup kita, tidak menyia-nyiakan hidup kita sembarangan seperti Esau. Kalau kita dengan situasi seperti ini, hidup yang bertanggung jawab, hidup takut akan Tuhan, suami istri hubungannya kuat, suami istri orang tua memberi teladan yang baik, dan membangun keluarga dengan nilai yang baik, maka oleh anugerah Tuhan kita akan bisa memetik hasil nanti. Kita akan bisa melihat keluarga, anak-anak kita dibangunkan dengan benar di hadapan Tuhan. Tapi sebaliknya saudara, kalau sesuatu yang sebaliknya terjadi, mari kita ambil kesempatan itu merubah. Firman Tuhan mengingatkan kita apa yang mungkin akan membawa kehancuran nanti. Firman Tuhan ingatkan kepada kita hari ini. Mari kita ambil kesempatan untuk merubah, memperbaiki. Khususnya yang paling penting di sini adalah suami istri. Perbaiki hubungan kalian, perbaiki hubungan kita, supaya kita sungguh-sungguh bisa membangun satu keluarga yang kuat untuk masa depan anak-anak kita yang lebih baik. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan melalui kisah dari Esau dan Yakub, kami boleh melihat kembali Tuhan bagaimana pentingnya keluarga yang sehat, hubungan suami istri yang kuat, dan Tuhan yang hadir di dalam keluarga, dihormati, ditaati dalam keluarga. Tuhan tolonglah ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap dari kami, setiap keluarga di dalam gereja ini, supaya Tuhan membangunkan, memperbaiki. Kalau hari ini ada keluarga-keluarga yang bergumul, baik dalam hubungan suami istri, baik dengan hubungan dengan anak, dengan orang tua. Hamba-Mu berdoa Bapa, curahkanlah kuasa-Mu, curahkanlah belas kasihan-Mu, pulihkanlah keluarga-keluarga ini. Supaya nanti ke depan Bapa, sungguh keluarga ini boleh menghasilkan, membangun, mendidik anak-anak yang kuat dengan hubungan yang baik, yang juga memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi yang lain. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menyimak warta gereja pada minggu ini, 13 Juni 2021. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh para pelayan yang telah melayani Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kemudian kami juga menyambut dengan sukacita untuk Bapak Ibu yang mengikuti ibadah di tempat ini, dan juga yang mengikuti ibadah secara streaming di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan yang selalu menolong kita. Kemudian diberitahukan bahwa katekisasi sudah dimulai dan akan dilaksanakan setiap hari Kamis jam 7 malam. Mari kita dukung dan doakan pengerjaan backdrop gedung ibadah yang akan dilaksanakan pada mungkin pertengahan Juni sampai bulan Juli. Dan kemudian gereja telah mengadakan program diakonia untuk membantu jemaat di masa-masa penyebaran COVID-19 ini. Jika ada yang membutuhkan pelayanan diakonia, boleh menghubungi majelis jemaat dan ketua PW. Jika ada jemaat yang mau mendukung program ini, dapat menyalurkan dukungannya melalui materi dan sembako. Kemudian
Diberitahukan juga bahwa renungan harian video telah dibagikan melalui WhatsApp agar kita boleh dapat melihat dan mendengarnya. Selanjutnya diberitahukan juga agar kita terus mengikuti kegiatan rohani di gereja kita agar kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Dan untuk menghadapi virus corona ini diharapkan kepada jemaat untuk selalu bersandar kepada Tuhan dan tetap menjaga kesehatan. Kemudian ada pokok-pokok doa yang sudah tertera di warta. Bapak Ibu Saudara juga bisa mendoakannya di rumah. Dan juga ada statistik kehadiran dan jumlah persembahan minggu lalu yang sudah ada tertera di warta. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang mau memberikan persembahan, boleh ditransfer melalui rekening bank yang sudah tertera di warta gereja, di warta jemaat yang telah juga dibagikan melalui WhatsApp. Kemudian mari kita juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari kita yang berulang tahun di bulan Juni, dan juga ada beberapa jemaat juga yang sedang merayakan hari ulang tahun pernikahan. Jadi Bapak Ibu bisa mengucapkan selamat kepada mereka. Kemudian di bagian akhir warta sudah ada renungan dan ringkasan khotbah minggu lalu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat dan juga bisa mengingatkan kita untuk terus bertumbuh dalam Kristus. Sekian warta, saya kembalikan kepada yang bertugas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang kita semua untuk berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan visi dan misi gereja. Visi gereja, gereja yang dipimpin oleh Roh. Misi gereja, Injil diberitakan, yang hilang ditemukan, orang percaya diperlengkapi, yang miskin dilayani, hidup bergantung secara teratur dalam pimpinan Tuhan, setiap orang dirangkul dalam komunitas dan Allah yang dipuji karenanya. Pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Kami bersyukur Tuhan atas segala pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Tak henti-hentinya kami selalu menaikkan rasa syukur kami karena Tuhan sumber segala berkat bagi kami. Kami menyadari dalam minggu yang telah kami lewati, Engkau Tuhan yang telah memimpin langkah hidup kami. Dan di dalam kami memasuki minggu yang baru ini pun Tuhan, Engkau Allah yang selalu setia di dalam memimpin kami, dan Engkau sebagai jaminan bahwa di sepanjang minggu yang baru ini, Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau yang akan selalu menolong, menopang kami dalam setiap langkah dan dalam setiap pergumulan-pergumulan yang akan kami hadapi. Kami berdoa ya Tuhan di hadapan Engkau, karena Engkau adalah kepala gereja ini. Ya Tuhan, berkatilah kiranya jemaat-Mu, GP Kris Pasar Baru dan juga jemaat-jemaat yang ada di pos-pos perintisan di Bekasi dan di Batam. Tuhan yang selalu terus membuat kami bertumbuh untuk mengenal Engkau, dan terlebih Engkau berkati dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pekerjaan usaha,
Dan dalam setiap hal yang telah Engkau percayakan bagi kami, kiranya berkat Tuhan boleh mengalir dalam setiap hidup kami dan kami pun Tuhan boleh bersukacita menikmatinya. Kami berdoa Tuhan untuk pergumulan gerejamu di tempat ini di dalam memulai pengerjaan lanjutan renovasi gedung gereja. Baik Tuhan pengerjaan backdrop pada bulan Juni dan juga renovasi lantai 1 sampai lantai 3. Tuhan berkati semuanya. Dana kiranya Engkau siapkan Tuhan. Bahkan Engkau berkati seluruh jemaat-Mu agar kami semua boleh mendukung kelanjutan pembangunan ini. Dan melaluinya kami pun Tuhan boleh melihat bagaimana Engkau campur tangan di dalam memberkati jemaat-Mu. Terlebih di masa-masa pandemi ini Tuhan, Engkau terus membimbing kami agar kami boleh tetap setia menggunakan sarana yang ada di dalam menikmati persekutuan dengan Engkau. Walaupun ibadah kami hanya melalui online, bahkan persekutuan-persekutuan melalui Zoom, tetapi kami percaya Tuhan, sarana ini adalah sarana di mana Tuhan bekerja untuk membawa kami di dalam perjumpaan-perjumpaan pribadi dengan Engkau. Maka Tuhanlah yang terus bekerja. Kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang bergumul karena sakit penyakit. Kami teringat, kami berdoa untuk Pak Aloy yang kami dengar saat ini sedang sakit positif COVID-19 ini Tuhan. Bahkan juga kami mendengar berita tentang Pak Andri, suaminya Ibu Leona. Tuhan tolonglah mereka di masa-masa pemulihan. Tuhan yang memberikan imun tubuh yang baik. Tuhan yang memberikan kekuatan bahkan pemulihan. Lewat obat-obatan, vitamin yang diminum, Tuhan berkarya agar lewat itu semua kuasa-Mu boleh nyata untuk memulihkan mereka. Kami juga berdoa buat ibu-ibu yang sedang hamil, bahkan mereka yang sebentar lagi akan melahirkan di waktu-waktu yang dekat ini. Tuhan, Engkau yang kiranya campur tangan memelihara ibu dan juga bayi agar semuanya boleh lancar persalinan, bahkan ibu dan anak sehat dan keluarga-keluarga yang menikmati berkat-Mu melalui kelahiran bayi, baik bayi yang masih di dalam kandungan maupun yang sebentar lagi melahirkan. Biarlah mereka Tuhan boleh memuliakan Engkau dan persiapkan mereka Tuhan menjadi rumah tangga yang hidup memuliakan Engkau. Orang tua boleh bertanggung jawab dan anak-anak boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, di saat-saat ini di mana kami mendengar berita penyebaran COVID ini semakin meningkat. Kalau di beberapa bulan yang lalu sempat penyebaran ini terkendali, tetapi Tuhan di waktu-waktu ini penyebarannya begitu meningkat. Kami menyadari bahwa sesungguhnya berbagai usaha telah ditempuh, tetapi Tuhan mungkin Engkau punya rencana yang indah atas bangsa dan negara kami. Oleh sebab itu kami tetap memohon belas kasih-Mu, agar kiranya Engkau yang memberkati bangsa ini, menjaga bangsa ini. Engkau yang terus bekerja Tuhan, di dalam melakukan segala pekerjaan-pekerjaan-Mu yang besar untuk menolong bangsa kami keluar dari pandemi. Sadarkan seluruh rakyat Indonesia, juga pemerintahan, agar setiap kami boleh bertanggung jawab, ambil bagian di dalam mendukung pemerintah yang sah untuk menekan laju penyebaran wabah ini. Dan kiranya Tuhan pun yang melakukan hal-hal yang ajaib di tengah-tengah bangsa kami untuk memutus rantai penyebaran wabah ini. Jika Engkau Tuhan berkenan, berkatilah program pemerintah di dalam vaksinasi. Kiranya ini menjadi sarana anugerah-Mu di dalam memutus rantai penyebaran wabah virus corona.
sehingga kami boleh melihat pertolongan Tuhan, dan kami pun Tuhan boleh kembali menikmati sukacita di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa berkati terus presiden kami, berkati wakil presiden, berkati menteri kabinet, berkati kepala-kepala daerah, wakil-wakil rakyat di DPR, mereka yang telah Engkau percayakan jabatan ini Tuhan. Tolonglah mereka agar mereka pun Tuhan boleh membuat kebijakan, keputusan-keputusan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biar Engkau pun Tuhan yang terus menolong rakyat Indonesia, agar setiap kami tetap sabar, tetap bersatu, tetap menjaga kesatuan bangsa ini di tengah-tengah situasi yang sulit. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk semuanya, dan akhirnya kami pun akan memasuki minggu yang baru ini. Kami tidak lupa membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur kami kepada Engkau, kiranya Tuhan yang menguduskan untuk hormat kemuliaan-Mu. Dan biar Engkau Tuhan yang terus memberkati kami, memelihara kami agar hidup kami boleh senantiasa mengucap syukur kepada Engkau sebagai Allah sumber berkat bagi kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, dan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai, silakan duduk dan mengambil saat teduh. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.